Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita membahas kitab Yesaya pasal 5. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Tanaman yang disukai Tuhan. Tanaman yang disukai Tuhan apa itu? Yaitu orang Yahuda, kamu dan aku. Tanaman yang disukai Tuhan yaitu umatnya. Pohon yang disukai Tuhan yaitu Yahuda, kamu dan aku, titik. Kita adalah tanaman yang disukai Tuhan, yang berkenan bagi Tuhan. Kita adalah umatnya Tuhan. Tetapi keadaan kita bagaimana? Kalau kamu tidak suka dengan kata titik, boleh kamu tulis tanaman yang disukai Tuhan sekarang dan yang akan datang. Sekarang bagaimana? Dan yang akan datang bagaimana? Pada saat kita melihat pasal kelima, selesai pada kita pasal kelima dan pasal ke-6 itu awal yang baru. Itu adalah panggilan bagi Yesaya. Yesaya mendapat panggilan Allah pada waktu matinya Raja Uzia. Ini mulai dari yang baru untuk mengumpul nubuat-nubuat dari Nabi Yesaya. Jadi kita melihat sesudah pasal ke-6 itu dalam bagian yang baru atau dengan connection yang baru. Pasal 1 dengan 5 itu adalah satu unit dalam kumpulan kitab Yesaya, demikian dibagikan. Tanaman yang disukai Tuhan yaitu orang Yahuda, kamu dan aku. Kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keadaan kita yang akan datang? Pasal 1 pasal 5 ini memberikan pada kita dari pasal 1 sampai dengan 5 itu adalah yang dirangkup dalam satu kitab Yesaya, itu kebangkitan dan penghakiman atau keadaan penghakiman dan kebangkitan yang dikatakan yang akan datang. Dan Nabi Yesaya di sebelum 700 sebelum Masehi, di zaman Raja Yotam dan Hizkia, dia melihat kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, dan yang dikatakan keadaan yang akan mereka hadapkan yaitu keadaan yang sekarang. Kerajaan utara Israel, dia bekerja sama dengan Suriah. Pada masa itu Suriah di zaman itu mereka adalah negara yang paling kuat di daerah Timur Tengah. Negara yang kuat yaitu yang sekarang Syria. Jadi kerajaan Israel mereka
mengadakan kerjasama dengan Aram. Lagi pula yang lain, Aram, Syria di sebelah timur, di situ yang sekarang ada yang dikatakan sekarang adalah negara Irak. Yang masa itu adalah Asyur. Asyur perlahan bangkit, dan kita melihat kota di kitab Yunus. Kota Asyur ada di Niniwe. Kota Niniwe yaitu kota di Asyur. Nabi Amos lebih awal dari Nabi Yesaya, dan dalam keadaan itu di sebelah timur Aram, perlahan-lahan Asyur pun bangkit. Asyur ini dan mereka bersebelahan dengan Aram. Syria mendekat pada Irak, dan sebelah arah timur lagi yaitu Iran, dan sebelahnya lagi kita kalau kita tidak mengenal akan peta arah daerah ini, kita boleh melihat peta. Yang pertama yang berkuasa kemudian Aram, kemudian Asyur bangkit, yaitu Irak. Dan kita melihat Nabi Amos, Tuhan menyuruh agar Nineve bertobat. Dia tidak mau, karena pada saat Asyur bangkit, dia akan mengancam Israel utara. Jadi dia tidak mau ke situ, bahkan juga mengancam akan Yehuda. Sehingga di situ Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke sana. Sebelum zaman Nabi Yesaya, Niniwe sudah mulai bangkit, dan dia berebut kuasa dengan Aram. Ada dua negara yang kuat di situ bangkit, dan Israel utara, apa yang mereka lakukan? Dia bekerja sama dengan Aram untuk mengalahkan Asyur, yaitu Irak. Untuk mengalahkan Irak dalam kerjasama ini, bagi kita mungkin ini satu perserikatan, mungkin kamu juga mengerti, atau dua negara yang bekerja sama, mereka ingin untuk menarik kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda menghadapi bangkitnya negara Asyur, dan juga harus bersama dengan Aram. Jadi harus punya kekuatan bersama untuk mengalahkan Asyur. Baru kita mendapatkan keamanan. Jadi kita lihat kerajaan utara Israel, kita bisa melihat mereka begitu. Dari kitab Amos kita bisa melihat bagaimana kebencian mereka terhadap Asyur. Tapi Asyur mereka bertobat, Tuhan tidak membinasakan mereka, bahkan mereka semakin bersegar, sehingga menarik kerajaan Yehuda untuk menyerangnya. Dan semoga perserikatan ini terus melawan Asyur. Apa yang harus dilakukan oleh Israel Selatan Yehuda? Israel Utara telah bekerja sama dengan Aram.
Yehuda apakah harus bekerja sama? Bagaimana yang mereka ambil keputusan? Bagaimana ada jaminan bagi kerajaan Israel Selatan Yehuda? Israel Selatan Yehuda tidak sama pendapatnya. Perserikatan ini, ada perserikatan itu, bahkan Yehuda, wah, bahaya telah mengancam. Mereka ingin kaya. Apa yang mereka andalkan? Ada orang yang berkata kita harus berharap pada Asyur dan berharap pada Mesir. Ada sebagian orang yang berkata kita harus mengandalkan Aram. Karena lagi pula kita bersaudara dengan Israel Utara, bekerja sama. Jadi bermacam-macam pendapat mereka. Ahas, apa keputusannya di zaman Yesaya? Raja Yotam, Raja Ahas, dia harus bekerja sama dengan Asyur. Jadi menghadapi serangan dari kerajaan utara Israel dan dari Aram, bagaimana yang dilakukan oleh Ahas? Ahas mengambil segala benda dari bait suci untuk diberikan kepada Asyur. Aram mau menyerang aku, dan juga Israel Utara menyerang aku. Aku perlu bantuan darimu. Aku kasih kamu uang. Kamu serang Aram. Kamu binasakan. Jadi mengupah Asyur. Setelah Asyur mengambil uang itu, mereka menyerang Aram. Mereka merebut Aram sehingga Asyur semakin besar. Ahas bersalah tambah bersalah lagi. Di daerah Aram, di Damsyik, yaitu Suria, kotanya, di Damsyik, di bait berhalanya dan kuil-kuil penyembahan mereka pindahkan Yerusalem dan mengadakan persembahan dan mengambil pergi akan barang-barang yang di bait suci dan untuk meletakkan mezbah bagi dewa Aram. Nabi Yesaya ada di situ melihat kerajaan Yehuda demikian dan melihat keadaan Yehuda. Dan sehingga menulis 66 kitab ini, 66 pasal tertulis dari 6, semua tertulis dalam kitab ini, pasal 1 sampai dengan 5. Itu diperpendekkan nubuatnya. Jadi 5 pasal ini kita melihat di sini paragrafnya sangat bagus juga. Pasal 1. Saya memberikan tema umat Allah jangan menjadi pohon karamat dunia. Itu terhadap
ada celaan mereka, cekaman mereka terhadap umat pada masa itu di pasal pertama, dan di yang ke pasal kedua ayat 1 dengan sampai 5 itu adalah kebangkitan rohani. Kerajaan umat Allah telah merosot menghadapi penghakiman. Setelah ada penghakiman, mereka ada kebangkitan. Di sini kita katakan di sini dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung-gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung menjuling tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Tuhan ada di antara umatnya. Setelah kebangkitan ini tertulis mengatakan tentang hukuman. Dimulai dari ayat ke-6 pasal 2 itu menerangkan tentang hukuman Tuhan. Di pasal ketiga di sini katakan orangnya bangsa Israel dan Yahudi, mereka mengandalkan orang, itu adalah perkara yang bodoh. Tuhan ingin membuang mereka dari harapan mereka terhadap manusia. Kita melihat di pasal ketiga ayat 1, sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan diri dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan dari persediaan makanan dan minuman. Dan juga di ayat 16 dikatakan, Tuhan berfirman, karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring di kakinya. Di sini kita mengira ini adalah wanita orang Israel di Yerusalem, tetapi ini sesungguhnya menerangkan tentang seluruh kerajaan Yehuda. Jadi di pasal ketiga di ayat terakhir dikatakan pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang tunduk di buminya, dan para pahlawan mereka, orang-orangnya akan tewas di padang, dan pahlawan-pahlawannya oleh perang. Ini menerangkan tentang yaitu kerajaan Yehuda. Ya, karena mereka mengandalkan Asyur. Kerajaan Israel Utara mengandalkan Aram. Tuhan berkata, Tuhan akan menjauhkan semuanya ini. Ya, ini sesungguhnya adalah penghakiman. Setelah penghakiman ini atau hukuman ini, kita melihat di pasal keempat. Pasal 4 ayat 1 juga penghukuman. Pasal 2 sampai dengan 6 juga di pasal ini juga menerangkan tentang kebangkitan, dan pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi bangsa-bangsa dan hormat, dan Israel terluput, dan orang yang tinggal di Sion yang tersisa akan disebut kudus. Seperti ya, ini setiap orang di Yerusalem dicatat untuk beroleh itu. Ini dinamakan kebangkitan, adalah pelindungan Tuhan, dan dan juga di situ mengatakan juga bahwa orang Israel mengadakan perzinaan menghadapi hukuman setelah sampai pada harinya cukup. Tuhan mengadakan kebangkitan rohani, bukan hanya Israel. Hari ini kerajaan Israel juga di kebangkitan rohani, mereka juga kembali dari pembuangan dan mendirikan negara kembali, dan ini juga mengatakan tentang kita sekarang dan yang akan datang.
Ini adalah nubuat Nabi Yesaya yang disampaikan dari 700 sebelum Masehi. Mereka terhadap orang mereka akan menghadapi pembuangan. Mereka bernubuat bagi mereka dan juga berkata kepada orang yang kembali dari pembuangan, yaitu 400 tahun sebelum Masehi sampai hari ini, abad 21 berfirman kepada kita, bernubuat kepada dunia. Pada masa itu keadaan mereka mengandalkan akan bangsa asing, tidak mengandalkan Tuhan, dan orang ada melakukan segala kejahatannya. Tuhan berkata, aku akan menghukum mereka, tetapi aku ada belas kasihan, aku akan memberikan tunas, aku akan memberikan keturunan. Di sini tunas akan ditumbuhkan, hasil tanah akan menjadi bangga dan hormat. Suatu hari mereka akan menjadi umat kebenaran. Kita sampai di pasal 61, mereka akan disebut pohon terbanting kebenaran Tuhan, yaitu tanaman Tuhan. Hari ini kita melihat di pasal kelima, Tuhan, tanaman yang disukai Tuhan. Di sana kan yang ditanam Tuhan. Tanaman yang disukai Tuhan apa itu? Yaitu umatnya. Tetapi keadaan mereka yaitu mengandalkan orang dunia, tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi itu buat firman Tuhan, pada saat mereka menghadapi hukuman semua ini, mereka akan ada kebangkitan rohani. Jadi di pasal kelima dikatakan mereka adalah yang ditanam Tuhan. Sampai di pasal 6, Yesaya 66. Pasal pertama dikatakan manusia menyukai akan pohon keramat, yaitu mereka ingin menjadi apa pohon yang mereka inginkan, yaitu mengandalkan bangsa asing, mengandalkan manusia. Tapi apa yang diharapkan Tuhan dikatakan di pasal yang kelima, kita masuk di pasal yang pertama, saya mengambil kesimpulan dari yang tadi saya terangkan, yaitu diantaranya ada pasal pertama keadaan yang banyak, kemudian kebangkitan rohani, kemudian hukuman, dan pasal keempat yaitu kebangkitan rohani, dan kelima menerangkan tentang keadaan kemerosotan mereka, dan juga akan mengatakan penghakiman. Semuanya disusun demikian sampai pada pasal 66. Nubuat Yesaya dari tahun 700 sebelum Masehi melampaui di zaman Israel masa itu sampai kita sekarang. Sampai sekarang kita membaca kitab Yesaya ini, kita semakin memahami, mengerti keadaan kita, harusnya kita apa yang harus kita perbuat. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7. Harapan Tuhan terhadap umatnya yaitu gagal, tidak menghasilkan. Ayat pertama dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya.
Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Jadi kita menyebut di sini yaitu nyanyian tentang kebun anggur, tetapi sesungguhnya yaitu Tuhan menyanyikan lagu pohon tentang kebun anggurnya yang menyedihkan. Kebun anggur yang ia tanamkan, orang Israel dan Yehuda adalah miliknya. Dia menyanyikan ratapan ini bagi umatnya. Dikatakan, kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkul dan membuang batu-batunya dan menanami dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Dia telah menyelesaikan segala persiapannya. Dia telah menanam dengan bibit yang terpilih dan menanamnya. Dan dia mengharapkan, menantikan bahwa suatu hari akan menghasilkan anggur yang baik. Di situ ada ia menantikan anggur, yaitu anggur yang ditanam Tuhan, yang dikerjakan oleh tangan Tuhan, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Dalam perjanjian Cina itu yaitu anggur liar atau berry yang beracun kalau diterjemah yang lain. Bukan anggur yang baik dan asam, tetapi di sini anggur yang asam atau di terjemahan lain yaitu anggur beracun yang mempunyai racun. Sesungguhnya itu bukan anggur. Harapan Tuhan menghasilkan kebun yang dia tanam itu anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan adalah anggur yang asam atau anggur yang beracun. Dan terus kita melihat, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apa yang harus aku perbuat terhadap kebun anggurku? Yang aku menanti supaya menghasilkan anggur yang baik, tetapi mengapa menghasilkan buah anggur yang asam? Aku mau menebang semuanya ini. Aku juga tidak mau mengatakan apa-apa. Aku akan mengadakan hukuman terhadap pohon anggurku. Terhadapmu, aku mengerjakan begitu banyak segalanya. Aku punya harapan padamu. Dinantikan di sini ada 2 kali muncul, dinantikan ayat 1 dan di sini aku menanti supaya menghasilkan, itu yaitu punya tujuan. Di ayat kedua dan 4 itu muncul 2 kali menanti. Tetapi yang kamu hasilkan itu adalah buah anggur yang asam, juga 2 kali. Jadi Tuhan berfirman, maka aku mau melakukan sesuatu di sini, aku akan mengadakan hukuman. Kemudian dikatakan ini seperti tema saya hari ini,
Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yahuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Israel adalah kebun anggurnya. Kebun anggur itu telah mengandalkan Aram, sehingga menghasilkan buah anggur yang asam. Dia berharap pada Aram. Yang dia sukai, tanaman yang disukai, tanamannya itu orang Yahuda. Di sini kita ada perbandingan di pasal pertama. Pasal pertama orang menyukai pohon keramat, yaitu mengandalkan bangsa-bangsa lain. Di sini adalah di ayat ini adalah Yehuda, yaitu tanaman Tuhan, yaitu yang aku nantikan, yaitu kebenaran dan keadilan. Tetapi yang hanya ada kelaliman. Keadilan seluruhnya adil, dan kebenaran yang aku nantikan ya dari orang Israel, orang Yahuda, harusnya kamu adalah dengan keadilan dan kebenaran. Kebenaran yaitu lurus terhadap Tuhan. Keadilan itu ada keadilannya dari Tuhan. Kalau kita kembali dari ibadah utama, kita mengatakan Tuhan ingin kita menjadi pohon kehidupan, tetapi kamu menyukai akan tanaman manusia, kamu mengandalkan bangsa-bangsa asing, kamu tidak mengandalkan Tuhan, kamu penuh dengan kejahatan, kamu tidak punya kebenaran dari Tuhan. Seharusnya kamu adalah tanaman yang ditanam oleh Tuhan, harusnya punya kebenaran dari Tuhan, harusnya kamu lurus tertuju pada Tuhan. Mengapa kamu mengandalkan bangsa asing? Hai Israel, kamu tidak ada pertolongan. Hai orang Yahuda, mengapa kamu sama dengan orang Israel? Tuhan di sini meratap sedih. Yehuda, kamu berunding dengan aku. Apa yang harus yang kamu katakan? Apa yang lagi yang harus aku perbuat? Demikian juga Tuhan berfirman kepadamu. Hai umatku, aku telah melakukan begitu banyak besar. Aku menantikan kamu supaya menjadi pohon kebenaran, yaitu aku menantikan kamu adalah pohon anggur yang ditanamku. Tetapi kamu menjadi pohon keramat duniawi, yaitu tanaman manusia. Kekayaan, kekuatan maritim, semua itu yang kamu sukai. Kamu adalah yang aku tanam. Kalau kamu tidak mengandalkan aku, kamu mengandalkan dunia. Apakah dunia ini yang menyelamatkanmu? Apakah dunia ini yang membawa kamu keluar dari Mesir dan memberikan kemerdekaan kepadamu? Apakah hidupmu sekarang masih ada datang dari dunia? Kehidupanmu dari dunia? Semua ini adalah pemberian dariku. Mengapa kamu tidak adil? Mengapa kamu tidak benar? Apa yang harus aku perbuat? Kita terus dari ayat ke-8 sampai dengan ayat 24. Tuhan menghukum orang yang lalim dan orang yang tidak benar, tidak dalam kebenaran. Di sini di ayat ke-8 dikatakan rumah
mereka yang menyerobot rumah demi rumah, menjangkau ladang demi ladang, sehingga tidak ada tempat bagi orang lain. Hanya begitu, sebagai banyak rumah, semuanya didirikan rumah. Itu untuk orang-orang yang menjual rumah, yang mendirikan rumah untuk dijual, celakalah kamu. Di sini Yesaya berkata kepada orang yang mendirikan rumah atau orang yang memiliki banyak rumah, yang menyerobot rumah demi rumah, mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada tempat lagi bagi orang lain. Celakalah kamu, Tuhan akan menghukummu. Kamu banyak tempat, kamu memang banyak tanah, tetapi itu tidak menghasilkan. Ayat 11 sampai dengan 17 terhadap orang yang yang suka minuman keras, orang yang melakukan perampasan. Yang pertama, lewat perdagangan mereka merampas hak lain. Yang kedua yaitu mereka mencari minuman, mengandalkan dari perampasan. Mereka ini juga celaka, yaitu pekerjaan yang berlebihan. Seperti tuan tanah juga demikian celaka. Mereka yang tidak bekerja juga celakalah. Dan yang ketiga ya di ayat 18 sampai dengan 20. Orang yang mendusta, yang menista akan Tuhan yang Maha Tinggi. Orang yang memandang dirinya bijak, yang menganggap dirinya pintar. Orang yang mengatakan kata dusta. Yaitu memancing kesalahan dengan tali kedustaan sehingga orang berdosa. Orang yang sombong di sini yaitu orang yang berbelok dari Tuhan. Mereka pun celaka, Tuhan akan membinasakan mereka. Saya tidak masuk lebih dalam di subtema yang ketiga 25 sampai dengan 30. Tuhan mengulurkan tangan untuk menyerang orang yang meninggalkannya. Di sini dikatakan ada 2 kali. Ayat 25. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka, dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Sekalipun semua ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tuhan mengulurkan tangannya, tidak menarik kembali. Israel, pohon anggur Tuhan, kebun anggur Tuhan alam semesta alam, pergi mengandalkan Aram, bahkan menyerang Yehuda, menekan Yehuda, mengambil harta dari Yehuda untuk menyerang Asyur. Yehuda, tanaman Tuhan, tidak adil dan tidak benar, tidak lurus, pergi mengandalkan Asyur.
sehingga Asyur semakin besar, semakin kuat. Tuhan berfirman, umatku tidak adil dan tidak ada kebenaran. Aku mau mengacungkan tanganku untuk memukul mereka. Tidak ada yang aku kerjakan. Aku mau merombak semua pohon anggurku dengan roh yang menyala, sehingga membawakan hasil umat kebenaranku. Murkaku belum surut, tangannya masih teracung. Bagaimana tangan murka Tuhan? Kamu mengandalkan Asyur, menyerang Aram, kemudian menyerang akan kerajaan Israel Utara. Malah akhirnya dikalahkan oleh Asyur. Kamu mengandalkan Asyur, aku akan membangkit Asyur untuk menyerang kamu. Umat Allah, kamu adalah tanaman Tuhan, kamu adalah milik Tuhan. Mengapa kamu pergi untuk mengandalkan Asyur? Dan pada akhirnya kita melihat di ayat 26 sampai dengan terakhir. Di sini mengatakan tentang bangkitnya Asyur. Tuhan berfirman, kamu mengandalkan Asyur, kamu pergi mengandalkan dia. Aku datang di sini. Aku berbicara kepada Asyur. Bersyuit-syuit. Asyur datang. Prajurit tentaranya menyerang. Gerakan mereka sangatlah cepat. Semuanya ini dibinasakan. Aku yang menyuruh dia datang. Karena aku mau merusak kebun anggurku sendiri. Saudara-saudari semua kita di sini, ini adalah sejarah. Di situ, di dalam ada kebenaran. Hari ini kita harus berdiri dalam kebenaran. Jadi kita jangan mengandalkan dunia ini. Mata kita jangan melihat di depan, melihat akan kekuatan, kita jangan melihat akan kekayaan. Orang-orang yang demikian yang bisa diandalkan akan berlalu. Hanya Tuhan satu-satunya Allah kita. Kita harus menjadi pohon kebenaran Tuhan. Dalam kegelapan kita punya masa yang akan datang, sebab Tuhan adalah Allah yang baik. Tuhan penuh akan kasih sayang. Jadi kita adalah umatnya. Kita harus ada keadilan dan kebenaran sebagai pohon kebenaran. Kita harus terfokus, terarah pada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kalian semua. Mari bersama kita bangkit untuk menyembah Tuhan kita. Kita bersama membawa hati pujian syukur kita bagi Tuhan. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Tuhan alam semesta alam. Kami memuji Engkau. Haleluya.
Yesus, kami memuji Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau adalah Tuhan di atas segala nama. Tuhan, terima kasih hidup kami ada Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Kami adalah semua adalah pilihan-Mu. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang menanam akan kehidupan kami. Kehidupan kami di dalam Yesus Kristus ada bagian. Tuhan, Engkau telah memilih kami dan menang kami. Tuhan, Engkau adalah yang baik. Saya mengundang saudara semua untuk memuji Tuhan, baik dimanapun kamu berada. Haleluya, la, 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 la. Tuhan, di dalam mata-Mu kami adalah semua sama. Tuhan, Engkau melindungi kami dengan tangan-Mu yang kuat untuk melindungi kami dari segala bahaya dan kegelapan. Dan di dalam segalanya Tuhan, Engkau menyediakan kami. Engkau memperbaharui hidup kami. Dan di dalam hidup kami Engkau berkati. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, tanaman yang digemari Tuhan, kegemaran Tuhan bukan hanya Yehuda tetapi orang-orang miliknya Tuhan. Tuhan menanam kita menjadi pohon kehidupan. Tuhan terhadap kita punya pengharapan, punya penantian. Tuhan menginginkan kita menjadikan pohon anggur yang baik, menghasilkan buah anggur yang baik. Apakah kita adalah pohon buah anggur yang baik atau buah anggur yang asam, yang beracun? Saudara semua, bukan hanya Tuhan berfirman kepada Yehuda, tetapi terhadap kita juga. Hidup kita ada kelaliman, ada keonaran. Di sini dikatakan celaka, celaka. Kita hanya mementingkan akan kita akan mengumpulkan banyak akan harta kita. Kita juga suka akan dengan kesenangan kita sendiri. Kita mengira kita sendiri bijak, menganggap diri sendiri pintar. Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Apakah kita demikian? Saya mengundang saudara semua dimanapun kalian berada di tempatmu. Kalian boleh duduk, boleh sujud. Kamu berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan yang menciptakanmu. Dia mengharapkan kita menjadi pohon tanaman Tuhan. Tapi hasilnya apa? Apakah di tanganku, apakah kita adalah buah anggur yang baik? Apakah kita bisa menjadikan anggur yang baik? Atau penuh dengan dosa, penuh dengan anggur yang asam, penuh dengan racun? Kita mohon, kita berdoa di hadapan Tuhan menghadapi hidup kita yang kita hadapi. Kita sendiri membersihkan diri kita sendiri. Cabut semua anggur yang asam ini.
Tuhan Yesus, dalam hidup kami ada pengharapan, ada penantian, dan maha kami agar menjadi pohon anggur yang baik. Tuhan, dalam hidup kami ada penantian, tetapi Tuhan, kami menghadapi keadaan kami ada kalanya kami hanya menikmati keinginan kami sendiri. Kami hanya ingin hidup dalam rasa aman kami sendiri. Kami hanya ingin hidup dalam keadaan yang baik. Bahkan di masa yang sulit, kami sangat takut. Di masa yang sulit, dalam ketakutan, Tuhan, kami tidak mengandalkan Engkau. Dalam keadaan yang baik, Tuhan, kami tidak mengingatkan akan pekerjaan-Mu, Tuhan. Tidak memperhatikan semua karya-Mu, sehingga hati kami tidak tahu, bahkan maka kami pun di pembuangan Tuhan, maafkan kami membuat-Mu kecewa. Engkau sungguh mengasihi kami, tetapi hati kami tidak tertuju pada Engkau. Hati kami tidak mengandalkan Engkau. Kami hanya mengandalkan dunia ini, hanya mengandalkan kekuatan, hanya mengandalkan manusia. Kami mengira semua ini bisa melindungi kami, tetapi pada saat kami saat kami berbuat demikian, kami menjadi orang yang Israel, adalah kami menjadi orang yang bodoh, sehingga harus pergi ke pembuangan. Kami menjadi orang yang tidak mengerti apa-apa, sehingga harus dalam pembuangan. Tuhan, hati kami ingin seperti hati kami tertuju pada Engkau. Kami ingin agar kebenaran-Mu, keadilan-Mu ada di dalam kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Yesus, perlu akan belas kasihan-Mu. Kasihani aku yang berdosa ini. Yesus, kami datang di hadapan-Mu.
Kami ingin seluruhnya mengikuti Engkau, Mata kami tertuju pada Engkau. Tetapi dengan waktu yang lama perlahan kami melihat keadaan, sehingga kami kehilangan rasa kasih terhadap Engkau, juga demikian terhadap orang lain. Tuhan, kami tidak layak disebut sebagai hamba-Mu. Tidak layak untuk melayani Engkau di bait suci-Mu sebagai orang Lewi. Seperti datang pada renungan doa pagi, seperti rutinitas saja. Tuhan, firman-Mu menerangi hati kami. Dalam firman-Mu, kami hanya melihat keadaan sehingga tidak ada kasih terhadap Engkau. Kami hanya menganggap diri bijak sendiri, menganggap diri benar sendiri. Tuhan, dalam Alkitab ada ayat yang sangat menjamah hati kami di ayat ke-8. Menyerobot rumah demi rumah, menjaga demi ladang, sehingga tidak ada tempat lagi bagi orang lain, hanya kamu sendiri yang tinggal di negeri ini. Orang yang demikian banyak yang dikerjakan, tetapi yang dihasilkan hanya sedikit. Kang tidak mengingatkan akan perbuatan-perbuatan Tuhan dan tidak melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami diciptakan hanya untuk Engkau, tetapi kami tidak melihat akan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, yang kami harapkan banyak, tetapi yang kami dapatkan akhirnya kelaparan. Tuhan, akhirnya juga kami direndahkan. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Di ayat 18 dikatakan, ya Tuhan, kedustaan. Tuhan, cabutlah akar kedustaan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau adalah benar. Engkau adalah kebenaran, tetapi kami hidup dalam kedustaan. Tuhan, ampunilah akan kedustaan kami. Ampunilah kedustaan kami. Mengubah kejahatan menjadi kegelapan, kegelapan menjadi yang pahit, mengubah yang pahit menjadi manis. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah akan kemerosakan akhlak kami. Tuhan, di antara bangsa kami berkata kepada Engkau, Tuhan, agar kami seluruhnya mengikuti Engkau. Tidak, kami tidak lagi mengikuti akan dunia ini. Segala pekerjaan dari dunia ini, Tuhan, Engkau cabut dari kehidupan kami. Tuhan, kami mengandalkan Engkau, kami merindukan akan pekerjaan-Mu. Kami rindu untuk masuk dalam panggilan-Mu, rencana-Mu, Tuhan. Tuhan, kami menghargai segala firman-Mu yang begitu berharga. Tuhan, Tuhan, segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu.
Ampunilah kami. Kami melihat Israel Yehuda, kami melihat keadaan kami yang akan masa depan. Kalau kami tidak bertobat, kami pun akan melihat masa depan kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk bertobat. Tuhan, selamatkanlah kota negara kami. Tuhan, di tempat ini bisakah kami untuk tetap tinggal di sini? Tuhan, kami berbuat yang banyak tetapi menghasilkan dikit. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Ampunilah kesalahan kami. Saudara semua, kita berdoa untuk sebagai wakil dari Hong Kong, agar segala kekerasan, perampasan ini pergi dari Hong Kong. Agar kita mohon agar semuanya mengandalkan Tuhan. Pertobatan-Mu, pengakuan dosa-Mu, Tuhan akan mendengar. Tuhan memberi kesempatan pertobatan ini bagi Hong Kong. Tuhan Yesus, selamatkanlah Hong Kong. Selamatkanlah Hong Kong. Jangan biarkan Hong Kong terjatuh. Kami bawa Hong Kong di dalam tangan-Mu. Yesus, 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 selamatkanlah kami. Kami hanya mengandalkan Engkau. Mari kita bangkit untuk memuji Tuhan kita. Tuhan, kami seluruhnya percaya dan mengandalkan Engkau. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu memilih kami. Tuhan, kami mengaku lebih banyak lagi kami untuk tertuju pada Engkau, mendekat pada Engkau. Kita mengundang Pastor Deborah untuk kita berdoa untuk Pastor Deborah. Mengapa kita berdoa untuk? Karena dari Pastor Joshua mengingat kita akan Nabi Yesaya yang berfirman, yang bernubuat untuk dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan juga Pastor Deborah sama yang sering-sering berdoa untuk kita menopangkan tangan untuk berdoa pada Pastor Deborah. Kalau kamu tahu kamu pun punya nubuat kenabian, kamu juga boleh meletakkan tanganmu di hatimu. Kita berdiri di antara dunia ini agar semua orang melihat dunia ini penuh dengan kaca kesulitan, tetap merekalah yang akan berkata-kata bagi dunia ini.
Tuhan, berilah hikmat-Mu kepada mereka, Yesus. Roh-Mu tercurah bagi mereka, sehingga mereka seluruhnya mengandalkan dan percaya akan Engkau, tidak takut yang pada yang berkuasa. Seluruhnya milik-Mu. Tuhan mengajukan kami. Tuhan, kami bawa Nabi di hadapan-Mu. Urapilah mulutnya, upmulah hatinya, agar seluruhnya dari Engkau. Berbicara apa yang Engkau firmankan, melakukan apa yang ingin Engkau kerjakan, yang memperlihatkan kasih-Mu terhadap kami setiap orang. Lepaskan akan berita yang Engkau berikan kepada dunia dan kasih-Mu. Kebenaran-Mu dipertunjukkan di seluruh di bumi ini. Keadilan-Mu seperti di bumi dan di surga. Di bumi seperti di surga. Firman-Mu lewat hidupnya Nabi, agar kami semua orang kembali kepadamu. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Engkau memberi Nabi-Mu ada di antara kami, agar kami bisa untuk seluruhnya mengikuti Engkau. Kami bawa Nabi di hadapan tatah-Mu. Kiranya Engkau memakainya. Mari. Seluruh bumi harus mendengar akan firman-Mu. Seluruh bumi mengikuti kehendak-Mu. Seluruh bumi melihat kehendak-Mu ada di antara kami. Kami pasti akan melihat seluruh bumi dibangkitkan kembali. Kebangkitan dari-Mu ada di antara kami. Ini adalah kehendak dari-Mu. Kami mau mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau ada di antara kedua nabi kami, dan juga Engkau bangkitkan nabi-nabi yang lain lebih banyak, agar mereka bisa melihat Engkau, melihat akan firman-Mu, melihat gambar yang Engkau berikan kepada mereka, keadaan, dan juga melihat keadaan kami yang sekarang bagaimana. Bahkan dengan keberanian dan iman memberitakan pesan yang penuh pengharapan, sehingga penantian-Mu digenapi. Penantian-Mu terhadap umat-Mu, keinginan-Mu terhadap dunia ini. Tuhan, berilah kami kepada nabi-nabi di antara kami ini menerima ini dari-Mu, seperti Nabi Yesaya yang
berbicara kepada orang-orang masa itu, kepada umat yang berbicara kepada orang pembuangan, dan berbicara kepada orang-orang yang kembali dari pembuangan, berbicara yang bernubuat, dan juga bagi kami hari ini dan juga di hari yang akan datang bernubuat. Tuhan, pakailah nabi kami, bangkitlah mereka sehingga mengadakan hubungan yang dekat dengan Engkau. Walaupun seperti apa yang mereka katakan, seperti Nabi Yesaya, tidak ada orang yang mau mendengar. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyangga. Apa yang mereka katakan itu bukan demi nubuat mereka digenapi, tetapi ini ada nubuat yang mereka sampaikan adalah firman-Mu yang Engkau pakailah nabi kami. Saudara-saudari semua, kita semua letakkan tangan kita di hati kita. Tuhan, pakailah kami semua orang, setiap orang. Penantian-Mu kepada terhadap kami, agar kami menghasilkan anggur sebagai pohon kehidupan, sebagai anggur milik-Mu, kebun anggur milik-Mu, tanaman-Mu, bukan milik dunia ini. Tuhan, rebutlah kembali hati kami dari dunia ini. Anak-anakku, hatimu janganlah kau serahkan bagi dunia ini. Hatimu adalah miliknya Tuhan. Kekekalanmu ada di pada Tuhan. Selain di bumi tidak ada yang kekal, tidak ada yang selama-lamanya, bahkan tidak bisa diandalkan. Mohon Tuhan untuk memberkatimu sehingga kamu punya iman dan punya hikmat, punya kasih, punya kebenaran, keadilan sebagai pohon kebenaran yang tertuju pada Tuhan, yang ditumbuhkan di antara bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.